Siap, Bu? Siap, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ketua RW atau yang mewakilinya, yang saya hormati Bapak Ketua RT yang berhadir pada malam hari ini, yang saya hormati Pak Imam Khatib Bilal Gharib, yang saya hormati para pemuka masyarakat, kaum ulama cerdik pandai di dalam negeri, yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang berhadir pada malam hari ini. Kita banyak bersyukur kepada Allah, dengan anugerahnya kita diberi kesehatan dan kekuatan, sehingga dengan itu kita dapat hadir dan datang di masjid yang kita cintai ini dalam rangka beribadah kepada Allah dengan cara melaksanakan silaturahmi dalam bentuk pengajian suka duka sekali sebulan. Iya, Bu? Kemudian kehadapan ikutan kita Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita menyatakan sholawat. Apa bunyinya, Bu? Allahumma sholli ala Muhammad. Ada juga sebagian Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, tapi dua-duanya sama. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, kita mulai saja pengajian kita ini. Sebagaimana biasanya Ibu, Bapak, kalau saya menyampaikan pengajian itu tidak pernah lepas daripada masalah sholat. Karena kajian tentang sholat ini kan jarang diangkat kawan. Kenapa jarang diangkat kawan? Karena menurut mereka kajian ini biasa gitu, dan sering didengar. Apalagi setiap hari itulah kerja kita kan. Minimal sehari semalam itu 5 kali, itu minimal. Tetapi dalam pengkajiannya itu jarang. Nah makanya dalam acara takziah, Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Nuzul Quran, sholat itu tidak saya bawa. Insya Allah pasti itulah materinya. Timbul pertanyaan, ngapa Pak Abu Fikri kalau ceramah masalahnya sholat? Apa tidak ada cerita lain? Banyak. Karena dari sholat itu nanti dia akan mengurai kepada cerita apa baik. Bahkan bukan sekedar cerita alam semesta yang nyata ini, cerita alam di balik alam dari sholat itu ada. Nah, kemudian yang paling penting sekali adalah kata Nabi kita, apa kata beliau? Inna awala yuhasibu min amali bani Adam bil yaumil qiyamah as-shalah. Sesungguhnya yang pertama kali dihisab oleh Allah tentang amal anak Adam yaitu sholatnya itu. Kalau sholatnya bagus, baguslah semua amalnya. Kalau sholat tidak bagus, tidak baguslah semua amalnya. Tidak bagus pula pahalanya.
dan seterusnya. Jadi kalau orang tidak sholat macam mana Pak Ustadz? Tidak bisa kita ceritakan itu. Lagi orang yang sholat baik, tidak bagus sholatnya, maka tidak bagus pula amalnya, tidak bagus pencapaiannya, tidak bagus fasilitas akhiratnya. Itu orang yang sholat tapi tidak bagus. Kalau orang tidak sholat, tidak bisa kita ceritakan. Kenapa tidak bisa? Ya tidak ada modal nak ceritakan. Kalau diceritakan, banyak kawan yang tersinggung pula. Lebih bagus saya menceritakan orang-orang yang sholat, yang sholatnya belum sempurna. Itu jauh lebih bermanfaat. Kan begitu. Nah sekarang saya mulai daripada kalimah Allah yang ada pada surat. Di situ dijelaskan bahwa ya ayyuhallazina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara hatta ta'lamun ma ta'kulun. Apa terjemahannya, Bu? Bu? Apa terjemahannya, Pak? Apa terjemahannya? Hai Pak Ustadz, jangan cak itulah. Maluan pula kami ditanya itu orang rami. Nah, jadi maaf Bapak Ibu yang saya hormati, itulah ukuran kita. Kalau saya kan paham. Ibu-ibu depan saya ini kan saudara saya galau. Sana galau gitu nih. Dan kita kenal saya dan saya kenal kita. Jadi seketika saya membacakan ayat, saya lemparkan kepada forum. Itu sekedar ingin menjajaki. Atau sekedar untuk mengetahui sebatas mana kecintaan kita kepada firman Allah dan sabda Rasul. Sejauh mana kecintaan kita kepada kitab Quran yang kita agung-agungkan ini. Namun seketika ditanyakan, kita banyak lain tidak tahu. Akan lucu itu. Kita cinta Islam, cinta Allah, cinta Rasul, cinta Quran. Pasti ngotot kita. Saya cinta Allah, cinta Rasul, cinta Quran, cinta Islam. Ngotot gitu. Jangan yang dikatakan tidak mencintai Allah dan Rasul, Quran dan Islam, marah gitu. Tapi pas ditanya, kenapa kita tidak bisa jawab? Berarti kecintaan kita tuh baru sebatas pengakuan, belum cinta sejati. Ya Bu. Jadi waktu ibu gadis-gadis dulu, ada lanang misalnya mencintai ibu waktu itu dan mengakui, tetapi dia tidak banyak tahu masalah ibu. Misalnya namanya Ani, nama panjang ibu beda tahu dia. Itu perlu dicurigai itu. Karena kalau orang mencintai itu, seluk-beluk orang tersebut didalaminya, dipelajarinya, dikajinya, mulai dari bapaknya siapa, emaknya siapa, keluarganya siapa, apalagi namanya. Tidak hanya Ani, siapa nama panjang. Bahkan kata orang-orang dulu, kalau kita mencintai seseorang, kalau zaman dulu cak itu Pak, masa-masa bercintanya kita tuh kan, nengok jemurannya bila senangnya nanti itu. Ada jemurannya tampai bajunya, udahlah senangnya itu. Saking mencintai itu. Nah kenapa Allah dan Rasul memberikan kiasan kepada kita hidup dalam bercinta, supaya kita bisa mengukur kecintaan kita kepada Allah dan Rasul, kepada kitab Quran dan agama. Nah kebanyakan akhir zaman ini menceritakan kepada kita, cinta Allah, yo. Cinta Rasul, yo. Cinta Quran, yo. Cinta Islam, yo. Pas ditanyakan Allah, Rasul, Quran dan Islam, macet. Makanya Allah itu agak serius mengucapkan dalam Al-Quran, ara'aital ladzi yukazzibu biddin. Ada? Ada Bu? Ada Pak? Apa terjemahannya?
Ada tak kamu nengok orang beragama tapi sebenarnya dia ngicu, sebenarnya dia bohong? Kalau kamu tidak percaya, tanyalah masalah agama, tidak tahu dia. Betul bu? Betul? Nah, jadi tugas Abu Fikri itu untuk ngejut-ngejutkan, untuk membangun-bangunkan, untuk mengingat-ingatkan. Kita takut kita tergolong orang-orang itu. Nah, kalau kita beragama aja udah bohong, macam mana nanti selanjutnya? Nah, kita kembali kepada masalah sholat tadi. Jadi, ya ayyuhallazina aman, la taqrabus shalah wa antum sukara, hatta ta'lamun ma ta'kulun. Hai orang beriman, kamu jangan mendekati sholat kalau kamu sedang mabuk. Jadi kalau sedang mabuk tidak boleh dekat sholat bu, apalagi ngerjokannya. Tahu mabuk bu? Kalau zaman dulu mabuknya itu minum, bukan minum kopi cak kita nih, bukan minum teh cak kita nih, bukan. Ada minuman, namanya minuman tua, minuman keras, arak. Nah kalau lah minum itu, kebanyakan mereka mabuk, ngomong lantur, ngecek tidak jelas, kadang-kadang membuat malu, terguling-guling di pinggir jalan, macam-macam, menghinakan diri. Ya macam itu. Nah, setelah dia mabuk, dia tertidur, dia sadar, kita tanyakan kayak dia, kamu kemarin mabuk tahu tak? Tidak. Kamu sampai masuk ke comberan tahu tak? Tidak. Tidak sadar. Nah, oleh karena itu Allah melarang mereka untuk sholat, karena tidak mungkin. Hatta ta'lamu ma ta'kulun, sehingga kamu ngerti yang kamu kecekkan itu apa. Ya bu? Ya pak? Nah kalau orang mabuk tidak ngerti kekeceknya, wajar tak? Wajar kan? Iya pak? Lah kalau orang tidak mabuk, minumlah tidak, mabuk tidak, tapi tidak ngerti kekeceknya sendiri. Artinya seketika dia sholat, dia mengucapkan Allahu Akbar sampai salam, dia tidak ngerti yang dia baca itu. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan suatu makhluk yang namanya burung beo. Tahu burung beo? Pernah nengok? Apa warnanya? Hitam. Iya pak, pernah nengok burung beo? Mahal beo tuh bu. Apalagi yang bisa ngomong assalamualaikum, wah itu bisa 10 juta. Nah beo itu bu, apa yang kita kecek itu yang kecek. Assalamualaikum, assalamualaikum pula kata. Beo bodoh, beo bodoh pula. Beo tidak mandi, beo tidak mandi. Itulah gaya beo. Pas kita tanya, beo, apa arti assalamualaikum tuh? Tahu tak kamu? Ibu tahu tak apa jawabnya? Jawabnya itu ngulangi kecek kita tadi. Beo, tahu tak kamu apa itu arti assalamualaikum? Kita kiranya nak jawab, rupanya dia ngomong, Beo, tahu tak kamu apa arti assalamualaikum? Dia ngikuti kecek kita. Rupanya si Beo ini pacak bersuara, pacak berkata, tapi tidak ngerti keceknya. Makanya sering dipermainkan oleh orang-orang yang suka kayak burung beo. Nah kita umat Islam, kita yang beragama, kita yang ada kitab Quran, kata Allah dan Rasul, tidak boleh cak beo, tidak boleh. Kalau beo itu kan jelas burung kan, kalau kita kan bukan burung. Kalau beo itu kan hewan, kalau kita kan bukan hewan. Tetapi nyatanya ada kita tidak tahu. Dengan kecek kita sendiri ada yang tidak tahu.
Nah, itulah fungsinya pendakwah, fungsinya ustadz, mengingatkan kepada saudara-saudaranya, jangan cak beo, tak boleh, berbahaya. Kenapa berbahaya? Salat itu adalah cahaya langit, cahaya bumi, cahaya dalam diri kita. Kalau salat tidak didirikan, diri kita tidak akan bercahaya, langit tidak akan bercahaya, bumi tidak akan bercahaya. Kalau diri kita tidak bercahaya, langit tidak bercahaya, bumi tidak bercahaya, artinya gelap. Kalau gelap, apa yang bisa kita tengok? Tidak ada. Ibu pernah seketika dalam rumah lampunya padam, pernah mengalami? Pernah? Ada yang nampak tak? Tidak nampak kan? HP tidak nampak, piring tidak nampak, segala tidak nampak. Nah, itulah kehidupan orang yang tidak sholat. Dia tidak akan mengetahui mana yang benar, mana yang salah, mana yang patut, mana yang tidak patut, mana yang halal, mana yang haram. Kalau orang tidak sholat akan seperti itu. Dia sholat juga, tetapi dia tidak mengerti dengan apa yang dia ucapkan dalam sholat, cenderung seperti itu. Bahkan terang-terangan membohongi Allah di depan Allah itu sendiri. Jadi seketika kita sholat, kan kita berhadapan dengan Allah tuh, pasti kita ngomong, enggak? Inna sholati, terus wa nusuki, terus wa mahyaya, terus wa mamati, terus lillahi rabbil alamin. Aduh, itu kita ucapkan di depan Allah, di depan zat pencipta diri kita, di depan zat pencipta langit dan bumi, raja di raja. Kalau presiden adalah raja, belum apa-apa dibanding Allah. Itu bela kita kicuhi. Ya Allah, sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untukmu ya Allah, kata kita. Tetapi pada saat itu kita ucapkan di hadapan Allah, ingatan kita kemana? Kemana, Bu? Ke pasar, ke mall, ke sekolah, arisan, ngijokan apa snack malam kelak, kira-kira siapa nak diajak buat kue kelak, kemudian kira-kira bumbunya apa-apa baik. Dalam solat kita membahas itu. Memangnya lemak kalau dikicui tegak-tegak cak itu. Kalau kata orang Padang itu dikicuah tagak, dikicu depan orang itulah, tidak enak. Makanya kita sering ditipu orang, biar kita mengerti bagaimana sakitnya ditipu. Itulah yang kita kerjakan tiap hari terhadap Allah itu, dikicui terus gitu. Sudah itu kita sering dikhianati. Betapa sakitnya dikhianati, makanya kita sering dikhianati. Padahal hubungan kita dengan Allah adalah hubungan cinta kasih sayang. Makanya nama Allah itu ada Rahman, ada Rahim, ada kasih, ada sayang, ada cinta. Tapi cak itu cara kita bercinta, berkhianat manjang. Ya Bu, waktu muda dulu pernah bercinta. Bapak-bapak macam mana kira-kira? Pernah tak bermete waktu muda dulu? Ya pernah lah. Masa kita tidak cenderung kepada pasangan hidup? Tidak mungkin. Jadi kalau kita, katakanlah Pak Ustadz punya pacar, tentu perempuan pacarnya kan, di depan pacar kita itu kita ngomong, Dek, hidupku, matiku, kasihku, sayangku hanya untukmu. Kalau itu diadukkan kayaknya riang dengar itu. Cek itu juga ibu-ibu ngecek kayak kami bapak-bapak waktu dulu. Bang, semua cintaku, kasih sayangku hanya untukmu bang. Wah, riangin kami dengar itu.
Tapi alangkah sakit hati seketika ucapan itu diucapkan, dek, cintaku, kasihku, sayangku hanya untukmu, dek. Tapi matonya nengok anak gadis lain. Enak, enak bu. Ujung-ujungnya ditampari. Kau kendak kamu. Depan saya kamu cek iko, ngecek cek itu, buktinya cek itu. Kenapa kita marah? Karena kita cemburu. Cemburu bu? Cemburu. Depan saya baik, kamu cek ini, apa di belakang saya? Ya pak. Nah itulah yang dikerjakan kita kepada Allah tiap hari, cek itu kerja kita. Bayangkan, zalim tak bu? Zalim tak kita? Zalim. Allah bukan main sayangnya ke kita, cinta ke kita, kasih ke kita, luar biasa. Maaf ngomong, kadang-kadang kita melawan pula, kita mengingkari dia pula. Dia tidak marah, biarkan baik. Angin tetap dikasih, air tetap dikasih, kesenangan tetap dikasih, tidak pernah cabut. Walaupun dia tahu kita mengkhianatinya, kita mengingkari janji kita, tetap Allah berikan. Bahkan kita menyatakan kekafiran kita kepada Allah, tetap Allah berikan. Cak mana lagi setia Allah dengan kita? Ya bu? Nah, lain tat, dia itu kan Tuhan, kita bukan Tuhan. Nah bukan cak itu. Ini percontohan. Jadi apa yang kita rasakan dalam kehidupan, sebenarnya itu ukuran untuk kita merasakan apa yang Allah rasakan terhadap perangai kita selama ini. Jadi balik pada cerita, seketika kita berdialog dengan Allah dalam sholat, semestinya dari Allahu Akbar sampai salam tuh kita ngerti kayak kecek kita. Jangan cak B oh ya bu, ada yang tersinggung dengan ceramah tadi? Tidak. Kelak ngoceh di belakang saya. Tidak apa-apa pak ya, kadang kita dek beradik biasa baik. Kapan lagi saya nak nyampaikan itu? Nah jadi bapak ibu saya hormati, di dalam sholat itu ada pintu surga yang 8. Pintu surga yang 8. Ibu-ibu tidak masuk surga tak? Bapak-bapak tidak. Nah kalau nak masuk surga harus tahu pintunya dulu, ya bu. Kalau nak masuk masjid harus tahu pintu masuknya. Kalau dah tahu pintunya ya payah masuk. Maka ditunjukkan oleh Rasulullah bahwa pintu surga itu kemana-mana pun kamu cari tidak akan dapat kecuali di dalam sholat. Karena surga itu terdapat 8 tingkat, dia punya 8 pintu, maka pintunya itu ada 8, letaknya dalam sholat. Jadi kalau kita sholat berarti kita berniat masuk surga ya. Kalau kita nak masuk surga berarti kita tahu pintu surga. Di mana Pak Ustadz posisi pintu surga dalam sholat? Posisinya terletak duduk di antara 2 sujud, ya kan? Nah di antara 2 sujud itu kita duduk, ada bacaan itu, ada doanya. Nah inilah doa sejati. Pak Ustadz ngapa ngomong ada doa sejati, ada pula doa yang tidak sejati? Lah yuk, doa sejati itu adalah doa yang Allah dan Rasul membuatnya, yang tidak boleh tambah, tidak boleh dikurang, tidak boleh diganti-ganti. Itu doa sejati namanya. Apa bunyinya? Rabbirfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'anni. Pernah nambah-nambah? Tidak kan? Pernah dikurangi? Tidak kan? Pernah ditinggalkan? Tidak kan? Itulah sebabnya kenapa doa ini doa sejati. Lah kalau doa sesudah sholat, doa waktu kita doa di rumah, acara nikahan, acara apa baik, itu tidak sejati. Itu namanya doa pesanan. Pak, ya ngapa? Doa kita niklah Pak, doa masuk rumah baru. Aha, kan pesan itu.
Pak, doa kita kok doa dapat bini baru. Ada Pak? Tak ada, nanggung gitu. Nah, karena ini adalah doa sejati, saya cuma menyampaikan satu doa baik. Warzukni. Nak nyampaikan 88 kelas sampai pagi. 88 itu saya sampaikan sampai subuh gitu ngaji. Tahan Bu. Tahan. Sebuah baik. Warzukni. Apa artinya Bu? Pak, artinya itu adalah ya Allah, berikanlah aku rezeki. Ya Bu, warzukni, rizki, berikanlah aku rezeki. Nah, kalimat ini, kalimat rezeki ini sering diartikan orang adalah harta, tahta, uang, harta. Jadi PT banyak, rumah banyak, kebun banyak, mobil banyak, sawah banyak, itu harta. Hai Pak, rezeki kami ini dikit nian. Sekedar dapat makan Bapak. Kalau Bapak lemah dapat rumah gedung, dapat rumah apa, mobil banyak, sawah banyak, sawit besar. Per bulan gaji Bapak ratusan juta. Kami ku apalah? PNS dapat 5 juta sebulan. Dibagi 30, dibayar plus tunggakan, selesai Pak. Tengah bulan habis. Dikit rezeki kami ini Pak. Adanya kasus itu terjadi menunjukkan kita mengartikan rezeki itu adalah duit. Ya Bu, kita katakan rezeki itu adalah duit tanpa kita sadari. Orang kaya besar, duitnya banyak, hartanya berlimpah, perusahaannya ratusan buah di dunia, orang tuh sholat juga. Raja Arab tuh Salman itu, pangeran-pangeran itu kayo belinda. Kalau kata orang Padang, kayo balinda. Duitnya banyak, hartanya banyak. Apakah waktu dia sholat tidak membaca warzukni? Warzukni tidak usah dibaca lagi karena bola kayo. Apa kira-kira itu? Tidak. Tetap mereka baca. Nak kayo cak manonian orang Islam ini kalau dia lagi sholat pasti dia membaca warzukni. Lah kalau cak itu Pak Ustadz, apa itu rezeki? Rezeki yang dimaksud pada kalimat ini adalah apa Bu? Adalah kebahagiaan. Ya Bu? Kebahagiaan itu rezeki. Allah tidak pernah mengatakan harta yang banyak, duit yang banyak, sawah banyak, kebun banyak itu rezeki. Allah tidak pernah mengatakan itu. Allah dan Rasul mengatakan bahwa rezekimu itu adalah kebahagiaanmu. Kalau duit kamu banyak, kamu bahagia, itulah rezeki. Tapi banyak orang yang duitnya banyak, hartanya banyak, jabatannya tinggi, orangnya hebat, tapi tidak bahagia. Kalau tidak bahagia, nengok duit banyak itu tidak selera lagi Bu. Nengok rumah elok itu tidak elok lagi. Nengok sawah banyak itu pening kepala, gelisah. Tidak ada manfaat dalam hatinya itu, tidak menghibur. Itulah akibat kalau kebahagiaan itu tidak ada lagi dalam hati seseorang walaupun dia kaya raya. Itu cara kita membuktikannya. Kita kok pai sehari ke pasar minggu, jualan sayur, makan lemak, tidur lemak, persoalan tidak banyak. Suami istri rukun, anak sehat, sekolah galau, kita dengan tetangga baik-baik saja. Untuk besok pagi juga begitu seterusnya. Enak. Itu rezeki itu yang kebahagiaan.
Ya Bu. Ini Ibu pilih. Duit banyak, pangkat tinggi, harta banyak, kebun banyak, mobil banyak, tapi tidak bahagia. Dibanding dengan hidup sederhana tapi bahagia. Milih yang mana? Ya ini apa? Tapi yang bagus adalah duit banyak, harta banyak, pangkat tinggi, kebun banyak, awak bahagia. Baru mantapnya itu. Ada orang kayak itu Pak Ustaz? Ada. Kalau dia memanfaatkan hartanya, kekuasaannya, uangnya di jalan agama Islam, di dalam keyakinannya kepada Islam atau selamat, ada dia bahagia. Tapi kalau sekedar ngumpulkan saja, tidak pernah berinfak, tidak pernah sedekah, sudah pasti alhaakumut takatsur. Memperbanyak harta, memperbanyak jabatan, memperbanyak kekuasaan, menjadikan kamu lupa masuk kubur. Pas masuk kubur, duit diambil orang, harta diambil orang, bini diambil orang, sampai ke akhirat menderita. Ya Bu. Ini kan Allah yang memberikan tahu. Alhaakumut takatsur. Ada? Hatta zurtumul maqabir. Ada? Benar itu berarti. Jadi harta itu akan bermanfaat, akan berfaedah, akan berkat kalau kita gunakan untuk kepentingan hidup kita dalam beragama. Kalau kami tidak berharta kok macam mana Pak Ustaz? Kan ada hidup kita, ada sehat kita, ada tenaga kita. Mungkin itu kita gunakan untuk membangun agama. Tadi saya dengar dari Pak Hendra katanya kita udah ada TPQ. Iya Bu? Iya Pak? Tetapi yang saya lihat susah mencari qori dan qoriah tadi. Keliling-keliling Bapak kita tadi nyari-cari siapa yang ngaji. Itu peringatan bagi kita gitu. Betapa yang membaca Al-Quran yang siap tampil itu sudah sedikit sekali orangnya. Nah, bagi kita yang duitnya banyak ataupun duitnya tidak banyak, ini harus jadi pemikiran supaya harta itu berkat. Nah itu. Baik, kita masuk pada tentang kebahagiaan. Jadi bahagia itu Bapak Ibu yang saya hormati itu terasa di hati. Di hati kita terasa. Dan bahagia ini tidak akan datang begitu saja tanpa ilmu, tanpa pengetahuan. Ini ada pengalaman saya yang terjadi di dalam RT saya. Jadi seketika beliau itu menjadi ketua RT, itu 3 periode gitu. Segala bantuan itu dapat dia. Bukan karena dia mengusahakan, karena ini survei dari pusat. Nah, jadi bantuan ini dapat, ini dapat, ini dapat, ini dapat. Setelah dia tidak jadi ketua RT lagi, diganti dengan orang lain. Jadi survei Departemen Sosial dari pusat ke daerah meminta laporan kepada RT yang baru. Langsung dilaporkan, Iko sudah kayo, Iko sudah berhasil, Iko sudah tidak patut lagi. Dicoret namanya, seret. Biasanya dapat bantuan beras karung, telur 2 karpet, minyak sekilo, gula sekilo, sekali 3 bulan. Mengamuklah orang rumahnya. Kurang ajar Pak RT. Nah, kurang ajar Pak RW, kurang ajar Pak Lurah, kurang ajar tim. Tiap hari ngocekan itu baik. Apalagi nengok kawan-kawan bawa beras karung-karung, telur 2 karpet, tambah sakit hatinya. Bahagia tak kalau saya itu? Bahagia tak? Tidak bahagia walaupun duitnya banyak. Kalau cak itu perasaan tidak bahagia. Maka kata lakinya, tidak cak itu cara ngajinya dek. Cak mana? Nah, cara ngajinya begini. Beras itu rezeki Allah apa bukan? Rezeki Allah. Telur 2 karpet rezeki Allah apa bukan? Rezeki Allah. Minyak gula rezeki daripada Allah apa bukan? Rezeki daripada Allah. Nah, itu paham kita. Saat ini
Allah tidak lagi memberikan rezeki kepada kita melalui pemerintah dengan cara dicoret kalau nama kita. Berarti Allah tidak mengizinkan lagi kita menerima rezeki dari pemerintah. Artinya Allah sudah punya rezeki di sisi yang lain. Jangan disalahkan mereka-mereka itu, Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, tim kerja, jangan usah disalahkan. Kenapa? Karena itu kehendak Allah semuanya diwujudkan melalui mereka-mereka itu. Walaupun mungkin pencoretan itu berdasarkan sikap iri dan dengki mereka. Jadi kalau kita sudah larikan kepada Allah, selesai urusan. Kan tenang gitu. Nah, itu trik kita untuk mencapai kebahagiaan. Sudah itu lagi, Pak Ustadz, peningnya anakku tinggal di kebun bungsu kok. Ngapo? Saling ngupati baik orang banyak. Terutama saya. Digunjingkan orang di sini, di sini, di sini. Tiap hari menerima laporan tentang orang itu mengunjingi saya. Akhirnya Pak Ustadz nanya, apakah yang mereka katakan itu benar terjadi pada ibu? Tidak ada. Benar terjadi pada bapak? Tidak ada. Lah, kalau tidak ada, santai baik. Biarkan sajalah. Berarti pada waktu itu dia tuh nyerahkan pahalanya untuk kita. Dia tuh ngasihkan piti akhiratnya ke kita. Ya terima. Ibu tahu tak? Surga dalamnya ada rumah, atapnya perak, dindingnya emas, lantai merah yakut, di bawahnya 4 sungai, berikut dengan perabot dan bidadari. Itu dibayar, ibu. Dibeli. Tidak gratis itu. Makanya Allah itu jor-joran. Ibu pernah dengar tak? Barang siapa yang sholat berjamaah di masjid, pahalanya 27 derajat. Pernah dengar? Nah, pernah kan? Nah, bertanyalah sahabat, ya Rasulullah, kalau 27 derajat, 1 derajatnya ukurannya berapa? Kata Nabi, 1 kirot. 1 kirot ya Rasulullah? Iya. 1 kirot itu berapa? Kata Nabi, 1 kirot adalah sebuah gunung Uhud terbuat dari emas. Aha. Kalau bahasa kita Bengkulunya, sebuah gunung bungku. Pernah nengok gunung bungku dari jauh? Apa Padri? Pernah? Ada rime. 1 kirat itu, 1 derajat itu gunung bungku atau gunung Uhud dari emas. Sekali sholat 27 buah. Berapa pitinya itu? Alangkah banyak itu Pak Ustaz? Belum banyak. Kenapa? Harga surga itu mahal. Laca itu baik Allah berikan pahala kepada kita, ganjaran kepada kita, uang akhirat kepada kita. Ternyata surga belum terbayar juga. Begitu mahalnya surga itu. Nah, jadi orang yang ngupek-ngupek kita tadi, duit surga itu dikasih kayak gitu. Apa? Ini ibu duit. Habis duit surganya itu, habis uang akhiratnya itu, habis pahalanya itu, apa lagi? Dosa kita diambilnya. Ya bu, dosa kita diambilnya. Makanya kita kok banyak dapat pahala nganggur. Tahu-tahu pas kita meninggal dunia, kita nengok fasilitas kita, alangkah padanya fasilitas ini ya malaikat. Alangkah hebatnya wahai Ridwan. Perasaan aku, pahala aku tidak banyak. Sembahyang biasa-biasa baik, ngaji biasa-biasa baik, sedekah biasa-biasa baik. Woi, kau tahu dak? Iko pahala si A, si B, si C. Ikut duit akhirat si A, si B, si C. Lah, ngapa sampai ke saya? Dak tahu? Kau tuh diupekkan orang terus. Kau tuh digunjingkan orang terus, tapi kau sabar. Oh, begitu. Iya, begitu. Nah, kalau kita tahu ilmu ini ibu, no problem. Silakan Anda menggunjing saya, silakan Anda mengupek saya, menggibah saya, no problem. Alhamdulillah ya Allah. Ah, Pak Ustadz pacak ngomong baik. Lagi Pak Ustadz ngamuk-ngamuk. Tidak. Saya kok sebelum bisa duduk di atas duduk di depan meja ini, ibu, fitnah luar biasa untuk saya.
mulai dari sesat lah, mulai daripada alien kebatilan, macam-macam itu. Alhamdulillah saya lewati. Alhamdulillah bendera saya berdiri dan tegak. Alhamdulillah orang Bengkulu ngerti, oh Abu Fikri, saya tahu itu. Tahu saya orang itu. Makanya alhamdulillah pacak kemana-mana. Kenapa? Lah lepas dari fitnah kawan. Lah banyak kantong-kantong rezeki kawan pindah ke saya itu. Lemah kalau tukang upek, tukang gonjing fitnah di masyarakat. Kadang-kadang sama-sama ustaz. Kenapa? Karena ada rasa iri dengki tadi. Jadi iri dengki inilah yang menjadi sebab kenapa kita mengupek orang, menggunjing orang, bahkan memfitnah orang. Iyo, cobalah ibu-ibu rasakan itu. Tetangga lah beli TV, kita belum. Tetangga beli motor, kita belum. Tetangga beli mobil, kita belum. Kalau udah hati-hati, dalam dado kok pane, Pak. Dalam beli kemarin lah TV, kini lah motor, pula dalam beli. Dari mana dia dapat duit? Karena disiko gelisah, mulai cari partner, kawan bergunjing. Woi, ngapu? Tidak kau tengok tetangga gitu, ngapu? Banyak nih yang nartun. Kemarin motor lah dua, ala mobil dari mana jadi PPT? Kelak ngajak kawan lain rame-rame berjamaah, union, sudah. Padahal dia tidak tahu persoalan itu. Iya Bu? Iya. Nah, bagi kita yang memang tidak bersalah dan tidak membuat salah, no problem, tidak usah dipersoalkan. Pak, saya tidak suka Pak digunjingkan cak ini. Jadi cak mana? Jadi Pak RT, tolong kumpulkan mereka. Kita klarifikasi. Kita berhadap-hadapan. Kita buktikan. Logikanya, dengan adanya klarifikasi akan selesai. Itu logikanya itu. Tapi tahu tak Ibu, tidak akan selesai. Tahu tak Bapak, tidak akan selesai. Kenapa Pak Ustadz mengatakan itu? Karena semua itu terjadi bukan karena keadaan kita yang maju, tetapi karena penyakit hati itu. Penyakit hati mereka itu yang menjadikan kita diupeknya terus, digunjingnya terus, digibahnya, dipitnahnya. Penyakit hati itu. Kalau sudah terjadi penyakit hati, tentu yang di hati itu yang sakit. Bapak tahu siapa yang di dalam hati? Ibu tahu siapa yang di dalam hati kita? Roh. Apa? Roh. Berarti rohnya bermasalah. Iya Pak. Kalau roh manusia itu bermasalah, siapa yang bisa mengurus roh? Pak RT, Pak Ustadz, Pak Kiai, Pak Ulama? Tidak bisa. Yas'alunaka anir ruh, kulir ruh min ar-rabbik wa ma utitu minal ilmi ila qalila. Kalau kamu bertanya, kalau orang bertanya kepada engkau, hai Muhammad, tentang ruh itu urusan Tuhan. Tidak ada pengetahuan ruh ini bagi kamu kecuali sedikit sekali. Orang yang tahunya sedikit, yang diketahui pun sedikit. Artinya yang bisa merubah penyakit hati orang itu hanya Allah. Bukan Pak RT, bukan Pak RW, bukan Pak Lurah, bukan kiai ulama. Allah yang bisa merubahnya itu. Kalau dia mau berubah. Itu maka saya katakan klarifikasi, pembuktian, persaksian tidak akan merubah keadaan mereka. Daripada kita ngunci mulut orang itu sorang-sorang tapi nyomangap juga, mendingan kita ngunci mulut kita sendiri. Tahu maksudnya Bu? Daripada kita nutupi mulut orang-orang itu, mendingan kita nutup mulut kita sendiri. Dah, kau diam loh. Kau tidak usah ngomong lagi, tidak usah dibahas lagi. Ya sudahlah, terserah tobo itulah. Yang penting saya tidak. Itu. Ya Bu? Bisa? Bisa? Mudah-mudahan bahagia. Ya Pak ya, mudah-mudahan bahagia Bapak. Kenapa Pak Ustadz ngomong kayak itu? Waduh, sakit Pak digunjingkan orang tuh Pak.
sakit dipitnah orang tuh Bu. Tapi selama itu tidak, kita akan nyaman-nyaman saja. Tapi kalau itu union cuman Pak Ustaz, nah ini lain lagi ceritanya. Berarti orang tuh di samping bergunjing, ia menceritakan aib kita. Nah biasanya kalau itu memang union, misal begini, Pak Abu Fikri itu percuma baik, awak Ustaz masih bermete-mete juga, bini orang pula. Lah dia mana kau nengok, wah berkali-kali nengok, aku fotonya nak, aku nak. Kalau memang itu terjadi pada diri kita, mestinya kita berubah. Berubah itu artinya kembali kepada Allah, akuilah di hadapan Allah, ya Allah itu yunian. Aku mohon ampun dan taubat, insya Allah sudah aku tidak akan ulang lagi. Tapi tolong ya Allah, lakinya jangan sampai tahu. Tolong ya Allah, jamaah jangan sampai tahu. Malu dan aku ya Allah. Artinya kita larikan kepada Allah. Jangan kita tutupi dengan kebohongan-kebohongan. Kebohongan ditutup lagi kebohongan, akhirnya banyak kebohongan, terbongkar habis kita. Ya Bu, Ibu pernah tak merasakan kita tidak pernah bersalah, akhirnya kita melakukan kesalahan, ada penyesalan, mulai diketahui orang. Sakit Bu, sakit Pak. Misalnya Pak Hendra sebagai ketua RT, pengurus masjid, nyuruh Pak Abu Fikri beli seng, harga seng 10.000, saya laporkan 15.000. Saya pikir orang tidak tahu. Kata Pak Hendra biasa 10.000 Pak Ustaz, kok 15.000? Saya ngomong apa? Pasti saya akan bohong biar Pak Hendra percaya. Akhirnya minta notanya, Bapak beli di mana? Nah, apa yang terjadi? Gedebak, gedebuk jantung ini. Gelisah, takut, malu, resah. Kenapa? Nah itulah yang dosa. Itu yang dosa, itulah yang menyiksa diri. Apa salahnya ajak Pak Hendra mojok berdua baik, Pak Hendra maafnya aku kilap. Ngapa? 10.000 nih anargo itu tadi. Tapi maklumlah Pak lagi tidak berduit. Lah ngomong Pak kalau tidak berduit. Jangan cak ini caranya, ini kan duit masjid. Kan begitu. Nah, alhamdulillah Pak Hendra ini ada rezeki dikit. Nah, kalau Pak untuk beli beredo cupa, jadilah. Nah, sudah terbuka begitu dengan Pak Hendra. Pak Hendra, jangan sampai tahu orang lainnya ada lemak saya. Aman tuh Pak. Aman. Jadi dosa itu kalau kita akui dan tidak kita ulang lagi, itu akan menenangkan hati kita. Kalau tidak lemaknya itu kalau dosa ketahuan ke orang lain. Sebenarnya Allah pasti tahu, tapi kita lebih takut ke orang lain ketimbang ke Allah. Kenapa? Kalau kata Zainuddin, kalau kamu tahu kamu ribut, kalau Allah tidak ribut. Tidak ribut apa? Ribut dia. Di mana terasa ribut? Di sini, di dada. Nah, jadi Bapak Ibu saya hormati, sebagai seorang Muslim, kita harus sholat. Kalau kita sholat, kita harus mengerti apa yang kita sebutkan di dalam sholat. Satu di antaranya, warzuqni, ya Allah berikanlah aku rezeki. Artinya bukan harta, tahta, uang, tetapi kebahagiaan. Kenapa itu? Orang paling kaya di dunia pun kalau dia Muslim pasti mengatakan kata warzuqni. Kemudian kebahagiaan tidak akan didapat begitu saja, tetapi dengan ilmu dan pengetahuan. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, saya sarankan, walaupun kita tidak sekolah, walaupun kita hanya pedagang kecil, rajin-rajinlah membaca kitab Quran, rajin-rajin membaca hadis, rajin-rajin membaca buku, sambil buka YouTube. Karena apa yang ada di Quran, apa yang ada di hadis, apa yang ada di buku, kalau kita nengok gambarnya ada di YouTube, klik, iyo nianda, akhirnya kita dapat pengetahuan. Banyak teknik dan trik kehidupan kita bisa paham. Nah, dari situlah nanti kita akan berilmu, berpengetahuan, berpengalaman, sehingga kita menjadi bahagia. Sehingga beberapa kiat kehidupan bisa kita atasi. Termasuk yang saya katakan tadi, hubungan kita dengan Allah,
jangan dibiarkan Allah itu cemburu terus ke kita, karena sering kita khianati. Jangan dibiarkan saja Allah itu dibohongi tiap hari, tidak baik. Itu kalau sesama manusia itu tadi, ukurannya itu tadi. Kalau ada orang yang jahat kayak kita, buruk kayak kita, tidak bisa kita merubahnya. Yang perlu kita rubah adalah diri kita sendiri. Caranya, tutup bela mulut kita. Tidak usah kita ceritakan lagi orang itu. Silakan dia menceritakan kita. Selama itu memang tidak ada. Kalau ada, sudah mengaku sajalah. Dengan mengaku tadi, kita tenang, walaupun kita malu. Setidak-tidaknya tidak seberat kita tutup-tutupi dengan kebohongan. Ya Bu? Ya Pak? Sejam Pak. Sejam kita ceramah. Jadi itulah kira-kira Bapak Ibu saya hormati. Saya minta maaf ya Pak Ibu kalau ada yang tersinggung. Itu saya ngecek Pak Hendra tadi. Pak Hendra, kajian tasawuf tetap saya bawakan, tapi pengembangannya untuk masyarakat. Karena masyarakat kita kok banyak yang sudah sakit, banyak yang sudah demam mentalnya. Maka kita bukakan kiat-kiat. Salah satu kiat yang saya buka tadi adalah cara menghadapi orang yang menggunjingi kita, menggibahi kita, dan memfitnah kita. Kuncinya, ya tidak. Kalau tidak, santai baik. Dan berbahagialah. Loh, kok berbahagialah Pak Ustadz? Selamat menerima uang akhirat dari mereka. Itu. Pahalanya pindah kalau. Habis pahalanya, nah dosa saya ambil ke kamu. Selesai. Mudah-mudahan di alam sana nanti gedung kita tegak, perabotnya banyak, pelayannya banyak, kebun kita banyak. Dari mana dapat? Dari pemberian kawan-kawan kita yang selama itu mengupek, menggunjing, memfitnah kita. Dengan catatan kita sabar. Kunci sabar itu saya katakan tadi. Jadi sabar itu tidak bisa terjadi tanpa ilmu. Itu aja Pak Hendra, Pak. Ya Bapak-bapak. Ya Ibu ya. Lain kali kita ketemu lagi. Ya, kita akan berbicara tentang yang lain. Doa ya Pak ya. Doa Bu. Doa supaya jangan diupek orang. Tidak mungkin. Orang yang membenci itu pasti ada, yang menyayangi itu pasti ada. Oke? Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, memaafkan kesalahan kita, memberkati usia kita, memperbanyak rezeki kita dalam bentuk harta benda dan uang, memperbanyak kebahagiaan kita di hadapan Allah dan Rasul, dunia dan akhirat. Kita selamat. Baik, kita berdoa. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malikal Qudusus Salam, ya la ilaha illa anta. Allahumma ya Allah, pada malam hari ini secara syariat kami hadir di masjid ini ya Allah. Namun secara hakikat kami telah hadir di hadiratnya Engkau. Kehadiran kami dengan dosa kami yang banyak, kesalahan kami yang banyak, kekeliruan kami yang banyak. Oleh karena itu ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa keluarga kami, dosa kaum kerabat kami, dosa guru-guru kami, dosa para pemimpin-pemimpin kami. Ya Allah Tuhan kami, tunjukkanlah kepada kami yang benar itu adalah benar. Berikan kami kekuatan untuk melaksanakan kebenaran itu. Ya Allah Tuhan kami, tunjukkan kepada kami yang salah itu adalah salah. Berikan kami kekuatan untuk menepiskan kesalahan itu. Ya Allah Tuhan kami, berkatilah kami dengan iman, Islam, tauhid, ma'rifat. Berkatilah kami dengan ilmu pengetahuan ya Allah tentang hidup berindividu, hidup berkeluarga, hidup bertetangga, hidup bermasyarakat, hidup bernegara. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah hati kami, sabarkanlah hati kami dalam menghadapi ujian-Mu ya Allah terhadap segala sesuatu yang datang kepada kami. Rabbana fataqabbal minas sholatana wa siyamana wa takasu'ana wa tadarru'ana wa zikrina wa qiraatul qur'anuna innaka ghafurur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar.
Rabbana subhanaka rabbil izzati masifun wassalamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang sudah mendengarkan ceramah ini. Semoga bermanfaat. Kepada kita semua saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Kita tutup acara ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.